Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Aprianti Utapea, NPN 205206162, grup MA4. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai pernikahan dan perceraian. Yang pertama itu pengertian pernikahan dan perceraian. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Secara agama Kristen, Protestan, pernikahan dipandang sebagai kesetiakawanan nomor 3 antara suami istri di hadapan Tuhan. Pernikahan itu suci, seorang pria dan seorang wanita membentuk rumah tangga karena dipersatukan oleh Tuhan mereka. Bukan lagi dua melainkan satu. Pada prinsipnya, makna perkawinan dalam agama Kristen, Protestan memiliki makna kesamaan. Namun dalam ritus dan peraturannya berbeda. Peraturan perkawinan lebih longgar alias tidak seketat dan serumit dalam perkawinan dalam Kristen Katolik. Selanjutnya, pengertian perceraian. Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian juga merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akibat dari ketidakstabilan perkawinan antara suami dan istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Penyebab perceraian terdapat beberapa faktor utama yang bisa menjadi penyebab perceraian, yakni ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Cacat biologis seringkali juga muncul sebagai penyebab perceraian. Lalu selanjutnya, pandangan etika Kristen terhadap pernikahan dan perceraian. Di dalam pernikahan harus ada perasaan yang menyatu baik dalam berpikir dan bertindak. Seseorang yang sudah dipersatukan dalam pernikahan menjadi satu tubuh, tidak ada keterpisahan lagi. Efesus 5 ayat 28 sampai 31. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, tetapi diri mereka adalah milik pasangan mereka dan mereka saling memiliki. Yesus mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Maksudnya adalah bahwa pernikahan yang sudah sah mengandung sebuah komitmen sepanjang hidup, tidak boleh ada perceraian, walaupun pernikahan merupakan satu komitmen sepanjang hidup di hadapan Allah. Tetapi, komitmen kebersatuan manusia laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan tidak sampai kepada kekekalan. Yesus menjelaskan dalam Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dari ayat tersebut, jelas bahwa di kehidupan kekal tidak ada pernikahan. Baru selanjutnya, pandangan etika Kristen terhadap pernikahan dan perceraian ditinjau dari sudut pandang iman Kristen. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Pada dasarnya, perceraian dibenci oleh Tuhan. Pernikahan hanya dapat diakhiri oleh kematian. 1 Korintus 7 ayat 39, dalam Malikiah 2 ayat 13 sampai 16, ada serangan yang tidak mengenal kompromi terhadap perceraian yang memuncak dengan kencaman yang terang-terangan. Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Tidak ada kencaman atas poligami yang setajam atau dilengkapi dengan argumen teologis yang kuat seperti itu. Barangkali karena poligami hanya merupakan perluasan. Pernikahan yang melampaui batas monogami yang dimaksud Allah, tetapi perceraian sama sekali menghancurkan pernikahan. Dalam kata Malikiah, perceraian berarti menutup diri dengan kekerasan. Poligami menggandakan hubungan tunggal yang Allah kehendaki, sedangkan perceraian menghancurkan hubungan itu atau mengandaikan hubungan itu sudah hancur. Lalu yang terakhir itu pandangan etika Kristen terhadap pernikahan dan perceraian ditinjau dari konsep Alkitab. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan adalah satu kesatuan sangat mendalam seperti Kristus dan gereja adalah satu tubuh. Roma 12 ayat 5, Markus 10 ayat 8 sampai 9. Allah mengukuhkan pernikahan dalam ayat ini. Maksudnya adalah kesatuan disebut satu daging ini adalah ciptaan pekerjaan Allah, bukan manusia. Ayat 9 dalam Markus 10, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi, walaupun dua orang
memutuskan untuk menikah dan orang lain berwenang mengesahkan, kesatuan itu hanya bersifat sekunder. Aktor utamanya adalah Allah. Allah menciptakan kesatuan yang kudus ini dengan tujuan yang kudus untuk menunjukkan kekuatan kasih ikatan perjanjian yang tak dapat dihancurkan. Maka manusia tidak berhak menghancurkan apa yang telah dipersatukan Allah. Kesimpulannya, pernikahan adalah hal yang agung karena pernikahan meneladani sesuatu yang agung dan kasih yang mengikat laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan adalah kasih yang agung sebagai Kristus mengatasi jemaat. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itulah ikrar pernikahan Alkitabiah hanya memiliki satu batasan, sampai kematian memisahkan atau seumur hidup. Baik, sekian hasil presentasi saya. Shalom.